kita kembali lagi dengan kita Funnel Edition. Nah, yang pastinya hari ini tema kita kunjungi secara penghobi ikan arowana ya. Bagi yang penasaran apa sih yang mau kita sharingkan, ikutin kita videonya terus. Karena bagi kita pasti nggak ada ruginya ya. Karena setiap penghobi ikan arowana perawatannya dengan cara pasti berbeda-beda. Buat kita penghobi, ikutin kita terus yuk. Ini dia tempat yang kita kunjungin dan kita kenalan yuk sama pemiliknya, cara penghobi ikan arowana juga dan pengusaha juga ya. Kita tanya ke tuannya kenapa bisa suka sama ikan ya, ikan arowana ya. Nah ini kita kenalin, ini Koko Abuhuang ya. Jadi kita pengen tahu, kita pengen berbagi sharing ya kok ya. Ya. Pengalamannya kita mau tanya ini dari sejak kapan ya bisa hobi ikan arowana kok? Sejak hobi ikan arowana sih dulu sekitar 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun lalu sih bukan super red, awalnya sih Jardini ya, yang yang batik itu Jardini. Nah seterusnya waktu itu gue punya Jardini, terus teman sarankan perawatannya sama, kenapa nggak super red aja dulunya kan gitu. Oh gue pikir-pikir ini benar juga ya, kalau super red perawatannya sama, dan ikannya lebih berharga, lebih menarik gitu, lebih banyak tantangan gitu. Gitu. Memang pertama-tama udah langsung senang ya sama ikan arowana, pertama-tama untuk hobinya. Iya, memang saya ini hobinya arowana, senang banget kalau punya arowana gitu ya. Memang bawaan dari kita suka sih sebenarnya gitu. Pertama langsung gitu banyak atau satu persatu? Oh enggak, dulunya punya yang kecil, ukuran yang 12 cm. Pertama kali beli kan agak kaget juga awalnya dengan harga 3 juta, kok cuma 10 cm gitu kan. Akhirnya gue coba-coba, gue beli satu, gue rawat sampai gede. Akhirnya menarik juga itu kan, bisa sampai banyak tantangan lah pokoknya juga, cara merahinnya, cara perawatannya, pokoknya lebih dari ikan lain lah, itu asiknya di arowana. Nah, itu yang bikin akhirnya terjun benar-benar di ikan arowana ini ya. Iya, akhirnya itu saya pelihara, akhirnya udah gede gitu kan, jadi nggak puas, jadi pingin nambah lagi, akhirnya gue beli lagi, jadi banyak deh sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Dan kita pengen sharingkan lagi ini, kok mungkin bisa berbagi cara untuk pengalaman dari Koko itu merawat ikan supaya ikan ini jangan gampang sakit. Oh gitu. Sebenarnya ikan arowana itu gampang perawatannya, yang penting terutama nomor satu itu air. Air itu dan suhu airnya nggak boleh terlalu dingin, di bawah 25 derajat. Nah itu bisa mengakibatkan sakit gitu ikannya. Nah, sebenarnya intinya airnya aja sih yang penting. Berarti paling pentingnya utama itu yang penting air. Air ya, paling tidak itu 1 minggu kita mesti ganti 50% dari setengah volume ini. Itu tiap minggu. Ya, supaya fungsi airnya lebih stabil. Lebih stabil ya. Iya. Berarti memang pengaruh banget ya kalau ikan arowana itu di air ya. Iya, pengaruh banget ya. Itu sebenarnya itu air yang merawat ikan kita. Makanya kita yang punya arowana masing-masing harus rajin ganti air filter itu ya. Itu pasti berbalik lagi kalau airnya bersih, ikannya itu sehat, pasti udah jauh lebih sehat ya. Kalau ikan sehat kan gaya renangnya juga beda. Contohnya kayak ini ya, ikannya selalu mekar jadinya. Jadi ikannya selalu mekar, nggak kuncup gitu kan. Jadi jinak kelihatannya gitu kalau ikan sehat. Sama ini kan kebetulan saya lihat lampunya banyak sekali ya. Boleh sharingkan nggak ini lampu-lampu aja? Fungsinya apa aja sih buat ikan-ikan ini yang di sini? Oh ya, Mungkin, kalau lampu sih sebenarnya untuk tanning aja sih. Untuk tanning. Untuk tanning supaya ikannya lebih cepat merah. Lebih cepat Gitu, merah. Ya. Ya ini soalnya saya lihat ikannya kan udah hampir semua itu dari pertama sampai yang di sini saya lihat kan semua rata-rata merah. Nah, boleh sharingkan pengalaman nggak cara-cara tanningannya? Oh, cara tanningnya ya? Cara tanning pakai lampu apa aja? Wattnya berapa yang boros nggak kalau misalnya tanning begini gitu caranya? Oh ya, kalau lampu sih bervariasi ya. Ada yang gunakan LED, aquasonic biru, dan itu PLL Philips. Karena ikan itu untuk lampu itu cocok-cocokan untuk merahin sisiknya. Ada yang pakai LED tidak naik, akhirnya kita ganti lagi lampu aquasonic, Devo,
PRL, cari yang cocok. Jadi setiap ikan itu nggak semua satu jenis lampu itu tetap merah, enggak. Berarti dia tak patokan di satu merek ya? Ya, terus itu pas lagi kita training, itu makannya juga penting banget. Makannya nggak bisa kita sembarang kasih, mungkin bervariasi supaya vitaminnya lebih maksimal gitu. Mungkin bisa kasih lebih jelas sedikit pakannya, maksudnya biar bervariasi, contohnya seperti apa? Oh, contohnya ya, itu dalam 1 minggu itu biasanya selang-seling, kadang kita kasih ulat, kadang udang lebih banyak sih sebenarnya. Ya, udang itu untuk genetik sisiknya itu, untuk warna Untuk sebenarnya. bantu keluarin warnanya. Betul, ya? iya. Dan itu jangkrik juga boleh diselang-seling, ya seminggu sekali kita biasanya kasih kodok. Untuk pertumbuhan badannya supaya lebih bagus. Terus kalau boleh tahu, ini training di lampu-lampunya itu 24 jam atau gimana ya? Kalau saya sih 24 jam, 24 jam non-stop. Ya sama airnya rutin diganti aja gitu. Gitu aja sih sebenarnya rahasianya untuk merahin ikan. Merahin ya. Kalau boleh tahu kurang lebih kan ini dari pengalaman Koko ya, saya lihat ikannya kan udah hampir semua merah ini. Training dengan 24 jam, terus perawatan yang seperti Koko kurang lebih berapa lama udah kelihatan ikannya? Ikan-ikan yang di sini semua ini ya, ini kurang lebih dari ikan polos belum berwarna. Kita training kurang lebih udah 3 bulan, hasilnya seperti ini. Hasilnya ini berarti Hasilnya ya? ini ya. 3 bulan ya? Iya, ini 3 bulan udah bisa begini. Dengan lampunya nonstop 24 jam dan 24 perawatan jam. makanannya itu, kasih pakannya itu dengan bervariasi ya? Betul, ya. Pakan, air itu Yang paling utama diperhatikan berarti di airnya juga ya? Iya. Lihat kan di sini ikan-ikannya sudah lumayan besar ya, ada yang 30 cm, bakal ada yang lebih. Apa ada buat dijual kok? Sebenarnya ini sih koleksi saya gitu, cuma kadang suka dilepas juga kalau orang nawar, kadang harganya cocok gitu kan, kadang kita lepas gitu. Kalau biasanya untuk harga-harganya berarti tergantung spek-spek ikannya atau gimana? Iya, gimana spek ikannya, harga bervariasi sih, kan ada yang dayung lebih panjang, warna lebih merah, ikan sisik ngeblok, itu kan macam-macam namanya ikan jenis ya. Jadi harganya bervariasi. Pasti beda ya? Iya, pasti beda. Berarti kalau misalnya ada yang lihat ikan koa bugong ini mau naksir, berarti bisa dijual ya? Bisa. Nah, guys, kalau misalnya ada yang suka sama ikan-ikan yang di sini, ntar kita akan masukin ya ke videonya. Ini karena lumayan banyak. Kalau bagi yang suka naksir sama ikan koa bugong, silakan hubungi nomor yang di bawah. Oke? Nomor yang di bawah. Ya. Kalau misalnya dari pengalaman Koko, ikan arowana itu biasanya yang siap di training itu udah dari berapa besarnya? Berapa senti gitu? Kalau dari pengalaman saya yang sering saya training sih ya, ikan yang bisa naik maksimal mulai dari minimal ukuran 35 cm. Nah, ya. Nah, kenapa harus 35 cm? Supaya sisiknya bisa lebih matang, lebih nggak cepat drop apabila kalau dia udah merah nantinya. Kalau ukurannya masih kecil, berarti umurnya masih muda, kita training kadang udah merah juga, jadi cepat ngedrop jatuhnya. Jadi paling pasnya di ukuran 30 up sampai 45 cm itu udah paling tepat. Sebenarnya kalau kecil gitu, contohnya kayak 20 cm itu boleh nggak sih ditrainingkan? Boleh, itu nggak pengaruh. Boleh juga, cuma ya agak susah naiknya, merahnya agak lama jadinya. Ya. Jadi sebenarnya tepatnya itu tetap harus di 30 cm ke atas ya? Iya betul. Karena apa? Karena kalau dari ukuran 20 cm atau 25 cm kita training, mungkin sampai 3 bulan sampai 6 bulan itu hanya bisa naiknya di pipi. Nah, kalau dihitung-hitung dari boros listriknya dari lampu kan kurang lebih itu mau 200 watt itu ya, kiri kanan untuk training ikan. Jadi hasilnya itu nggak ada, boleh dihitung. Iya. Jadi sebenarnya biar supaya ibarat kata lebih nggak boros, lebih siap di training, mending 30 cm ke atas ya. Betul. Dan iya. trainingnya juga satu, mungkin juga di listriknya juga nggak habis terlalu banyak, kan perpanjangannya juga Betul. pasti lumayan kan. Iya. Koko kalau misalnya beli ikan arowana itu ada dipilih dulu nggak? Speknya atau gimana? Oh pasti, kita pasti pilih dulu karena setidaknya kita harus memilih ikan yang lebih rapi. Contohnya itu kan terutama mulut itu sangat penting ya. Mulut itu kekurangannya itu cakil, jadi kita milihnya nggak boleh yang cakil. Dan yang kedua
Dayung kalau bisa kita pilih semaksimal mungkin, sepanjang mungkin ya, jangan yang pendek lah pokoknya ya. Jadi untuk ikan nanti gedenya supaya show-nya lebih bagus ya. Yang ketiga itu ekor sama selayarnya itu penting banget. Kita harus milih yang lebih close. Close-nya seperti apa? Jadi ekornya harus ketemu sama ekor belakang. Ya, selayar bawah harus ketemu sama ekor belakang. Jadi disebutnya ekor close gitu. Itu yang seperti itu sih ikan yang kita pilih supaya gedenya nanti lebih enak dipandang. Oke, terima kasih kau sudah luangkan waktu berbagi sharing sama kita. Demikian video dari kita. Ini Koko sudah bagikan pengalaman-pengalamannya ya. Dan jangan lupa seperti biasanya kasih kita semangat terus supaya masih banyak pengalaman yang akan kita bagikan, karena setiap penghobi pengalamannya pasti berbeda. Jangan lupa di like, di subscribe, loncengnya dinyalain. Salam satu hobi. Salam satu hobi.